Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Rima Sukmawati dengan NIM 206131047. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang sejarah. Nah, sekarang saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Apakah teman-teman tahu apa itu sejarah? Sejarah? Iya, tentang sejarah. Ya, benar sekali. Sejarah adalah kajian tentang masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal dunia. Lalu, tahukah teman-teman pentingnya belajar tentang sejarah? Sejarah itu pentingnya karena dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dan kita dapat belajar dari semua sejarah yang telah ada sejak dahulu hingga sekarang. Baiklah, sekarang kita mulai saja ya pembelajarannya dengan media yang telah saya siapkan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang tahap penelitian sejarah. Tahap penelitian sejarah yang pertama adalah heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heurisien yang berarti memperoleh atau menemukan. Menurut D.J. Zeiner berpendapat, heuristik adalah suatu teknik untuk mencari dan menemukan sumber. Yang kedua adalah verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah keaslian sumber, keotentikan sumber. Yang kedua adalah kesahihan sumber atau kredibilitas. Lalu, selanjutnya penelitian sejarah. Tahap penelitian sejarah yang selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi merupakan penafsiran kembali terhadap suatu peristiwa sejarah yang kemudian akan memberikan pandangan atau pendapat teori base yang ilmiah. Tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir adalah historiografi. Sebuah peristiwa sejarah itu berjalan secara kesinambungan, yang berarti bahwa bisa jadi pada sebuah peristiwa akan bisa disusul dengan terjadinya peristiwa lainnya dan begitu seterusnya sehingga membentuk semacam cerita yang tidak putus. Materi yang selanjutnya adalah tentang alat bantu sejarah. Alat bantu sejarah ada banyak macamnya. Yang saya akan jelaskan, yang pertama adalah arkeologi atau ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan manusia di masa lalu. Yang kedua, paleografi. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti tulisan kuno. Lalu yang ketiga adalah epigrafi. Epigrafi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda yang bertulis di masa lalu. Ada juga geologi, numismatik, dan keraminotologi. Lalu materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang siapa Bapak Sejarah Dunia. Bapak Sejarah Dunia adalah seseorang yang berasal dari Yunani bernama Herodotus. Herodotus adalah pesejarah pertama di dunia yang berasal dari Yunani. Beliau pernah menulis tentang perang Yunani dan Persia pada tahun 478 Masehi atau yang sering disebut dengan perang antara peradaban Helenik dan Timur yang dimenangkan oleh Yunani. Materi yang selanjutnya adalah sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sumber primer, yang kedua adalah sumber sekunder, dan yang ketiga adalah sumber tersier. Sumber primer adalah
adalah sumber yang dihasilkan atau yang ditulis oleh pihak-pihak yang terlibat atau menjadi saksi mata dalam peristiwa sejarah tersebut. Sumber primer contohnya adalah prasasti, kronik, dan piagam. Yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder merujuk pada benda-benda tiruan dari benda aslinya. Contohnya adalah A. Tiruan prasasti di museum, B. Terjemahan kitab, dan C. Laporan penelitian sejarah. Sumber-sumber sejarah yang ketiga adalah sumber tersier, contohnya seperti buku sejarah. Lalu, sumber-sumber sejarah juga ada yang berdasarkan bentuknya. Nah, sumber-sumber sejarah yang berdasarkan bentuknya ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sumber tertulis, yang kedua adalah sumber lisan, dan yang ketiga adalah sumber benda. Sumber yang pertama adalah sumber tertulis. Sumber tertulis contohnya adalah tulisan yang berupa prasasti atau catatan harian. Yang kedua adalah sumber lisan. Sumber lisan biasanya tidak menentu karena sumbernya berasal dari cerita-cerita perorangan yang menyebar seperti cerita di masa masyarakat banyak. Lalu yang terakhir adalah sumber benda. Contohnya adalah candi dan gerabah. Itu saja yang dapat saya bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video saya, dan mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan dalam berkata maupun dalam melakukan hal pada video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.